Hampir semua orang di bekas negara Yugoslavia yang sekarang pecah menjadi beberapa negara di Eropa Tenggara mengenal nama Vesna Vulovic. Ia adalah satu-satunya pramugari di dunia yang selamat setelah jatuh dari ketinggian 33.300 kaki atau sekitar 10.160 meter, guys. Kejadian ini berlangsung hanya beberapa detik, tetapi dampaknya merenggut segalanya. Yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah bagaimana Vesna bisa bertahan. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Senang banget nih akhirnya ketemu kalian lagi di Cockpit Talk. Terima kasih buat kamu yang udah klik video ini, terima kasih juga buat kamu yang udah subscribe channel aku, dan terima kasih juga nih buat kalian yang selalu setia nunggu konten terbaru dari channel ini. Nah, yang mau aku bahas hari ini adalah kisah seorang pramugari yang dikenang sebagai perempuan yang memiliki 9 nyawa, guys. Hampir semua orang di bekas negara Yugoslavia yang sekarang pecah menjadi beberapa negara di Eropa Tenggara mengenal nama Vesna Vulovic. Ia adalah satu-satunya pramugari di dunia yang selamat setelah jatuh dari ketinggian 33.300 kaki atau sekitar 10.160 meter, guys. Saat itu, pesawat yang ia tumpangi meledak di udara pada 26 Januari 1972. Seperti apa kisahnya? Well, buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Vesna Vulovic lahir pada 3 Januari 1950 di Belgrade, Yugoslavia. Di tengah keluarga yang sederhana, ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang instruktur fitness. Dia adalah seorang yang penuh semangat, guys. Mencintai dunia penerbangan dan bercita-cita melihat dunia dari langit. Ia sempat pergi ke Inggris untuk melatih bahasa Inggrisnya. Tapi setelah kembali ke negaranya di Belgrade, ia kemudian bertemu dengan salah satu temannya. Nah, temannya ini adalah seorang pramugari. Dan akhirnya tiba-tiba aja ia mulai tertarik untuk menjadi seorang pramugari. Tentunya setelah melihat betapa cantiknya temannya itu dengan mengenakan seragam pramugari, guys. Sehingga pada usia 22 tahun, Vesna bergabung dengan maskapai nasional Yugoslavia, JAT atau Jugoslovenski Aerotransport sebagai pramugari. Awalnya, ia sempat ragu untuk tes pramugari karena memiliki tekanan darah rendah. Namun, ia mengakali sebelum melakukan tes dengan meminum banyak banget kopi. Alhasil, ia pun berhasil diterima oleh JAT. Baginya, menjadi pramugari itu bukan hanya sekedar pekerjaan, guys, tetapi sebuah gaya hidup yang penuh dengan prestis. Namun, Vesna nggak menyangka bahwa pekerjaan ini akan membawanya ke sebuah peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kisah ajaib Vesna Vulovic itu terjadi pada tanggal 26 Januari tahun 1972. Hari itu, Vesna ditugaskan dalam penerbangan JAT 367, rute Stockholm menuju Belgrade, dengan singgah di Copenhagen dan juga Zagreb. Total penumpang dalam pesawat tersebut adalah 28 orang. Sebenarnya, Vesna tidak ditugaskan untuk terbang dalam pesawat tersebut. Yang seharusnya bertugas di hari itu adalah temannya yang memiliki nama mirip dengannya. Sebuah kebetulan yang membawa Vesna ke pesawat DC-9 yang akan menjadi bagian dari sejarah. Penerbangan JAT 367 take off dari Stockholm pada pukul 13.30 siang waktu setempat. Kemudian, pesawat berhenti di Copenhagen untuk mengambil penumpang tambahan dan juga mengisi bahan bakar. Semuanya tampak berjalan normal saat pesawat lepas landas dari Copenhagen. Dan setelah terbang sekitar 46 menit dari Copenhagen menuju Zagreb, pada ketinggian sekitar 10.160 meter atau 33.300 kaki, sebuah ledakan menghancurkan badan pesawat, guys. Ledakan ini terjadi di bagian bagasi dan menyebabkan badan pesawat pecah menjadi beberapa bagian. Namun, Vesna jatuh ke bumi bersama bagian belakang pesawat yang tetap utuh. Dia terperangkap di dalamnya tanpa parasut, tanpa perlindungan lain kecuali keberuntungan. Kejadian ini berlangsung hanya beberapa detik, tetapi dampaknya merenggut segalanya.
Yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah bagaimana Vesna bisa bertahan. Namun, karena amnesia akibat kecelakaan, Vesna tidak memiliki ingatan sama sekali tentang kejadian itu atau ledakan yang menyebabkannya. Peneliti keselamatan udara meneliti keadaan di area sekitar Vesna ditemukan dan menyimpulkan bahwa posisi Vesna di dalam pesawat pada saat ledakan memainkan peran yang sangat penting. Ia berada di bagian belakang pesawat, sedang bekerja dengan troli makanan saat badan pesawat hancur berkeping-keping. Sementara banyak penumpang lainnya terlempar keluar dari pesawat akibat ledakan. Saat itu, Vesna justru terjepit oleh troli makanan. Bagian pesawat tempat Vesna berada itu jatuh ke lereng bukit berhutan di dekat desa Sapska Kamenice, Cekoslovakia, atau yang sekarang dikenal sebagai Republik Ceko. Menurut penyelidik keselamatan udara dan dokter Vesna, kondisi kesehatan yang hampir menghalanginya jadi pramugari ternyata menjadi kunci keselamatannya, guys. Dokter percaya bahwa tekanan darah rendah Vesna kemungkinan mencegah jantungnya pecah akibat benturan dengan lereng pegunungan. Seorang penduduk desa bernama Bruno Honke menemukan Vesna ketika ia mendengarnya berteriak di tengah reruntuhan. Honke yang pernah menjadi tentara medis selama Perang Dunia II mampu menjaga Vesna tetap hidup sampai tim penyelamat tiba. Akibat kecelakaan itu, dia menderita tengkorak retak, kedua kaki patah, dan 3 tulang belakang patah. Di mana satunya remuk total, guys. Panggulnya sendiri retak dan beberapa tulang rusuknya juga patah. Luka-lukanya mengakibatkan dia lumpuh sementara di bawah pinggang dan menghabiskan 27 hari dalam keadaan koma. Setelah beberapa operasi dan 10 bulan kemudian, Vesna bisa berjalan lagi meskipun kecelakaan itu membuatnya pincang permanen. Pada September 1972, setelah sembuh dari insiden tragis tersebut, Vesna tidak melanjutkan karirnya sebagai pramugari. Kondisi fisiknya yang terbatas pasca kecelakaan membuatnya tidak memungkinkannya untuk kembali bekerja di udara. Namun, ia tetap bekerja untuk JET Yugoslav Airlines di posisi yang lain. Vesna bekerja di bagian administrasi maskapai tersebut, guys. Menjalankan tugas-tugas kantor yang tidak memerlukan perjalanan udara. Ini memberinya kesempatan untuk tetap berada di industri penerbangan, sebuah dunia yang ia cintai meskipun dengan peran yang berbeda. Vesna menghabiskan bertahun-tahun dalam peran ini hingga akhirnya pensiun dari JET. Lalu menjalani kehidupan yang relatif sederhana di Beograd, Serbia. Setelah kembali ke tanah air, Vesna Vulovic menjadi selebritas nasional dan menerima penghargaan dari Presiden Yugoslavia saat itu, Josip Tito. Penyanyi folk Serbia, Miroslav Lilk, bahkan menulis sebuah lagu untuk menghormatinya. Pada tahun 1985, Vesna Vulovic mendapat penghargaan Guinness Book of World Records. Rekornya di Guinness World Records sebagai orang yang selamat dari jatuh tertinggi tanpa parasut diberikan kepadanya oleh Paul McCartney. Vesna Vulovic akhirnya meninggal pada 23 Desember tahun 2016 di apartemennya di Belgrade. Penyebab kematiannya tidak dirilis ke publik, tetapi tidak ada tanda-tanda kekerasan. Ia meninggal di usia 66 tahun dan meninggalkan warisan sebagai simbol kekuatan manusia dan keajaiban hidup. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Kira-kira topik apa lagi ya yang mau kita bahas? Please komen di bawah, atau kalian bisa tanya aku di sosial media lain, such as Instagram dan TikTok. And don't forget to like, share, subscribe, dan komen yang banyak ya guys. Aku mau tahu banget nih, kalian mau tahu apa lagi sih tentang dunia aviasi? Dan pastinya aku akan bahas di next video. So, thank you guys for watching and have a safe flight.